bin Usaid, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asas wa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Artinya ketahui wahai kawan-kawan seagama akan bahwasanya asal dan fondasi adalah mengenal Allah Ta'ala yang disembah sebelum mengerjakan ibadah. Nah, jadi di sini menunjukkan dalil ma'rifatul ma'bud muqaddamatun 'alal ibadah. Mengenal Allah lebih dahulu daripada mengenal cara-cara ibadah kepada Allah. Ini logikanya masuk. Mengenal yang disembah sebelum mengenal cara-cara menyembah. Kalau bahasa kitabnya sebenarnya al-qurba, qurba itu kan ibadah. Setiap sesuatu ibadah isinya qurba, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita takut lawan ular, takut lawan Allah itu tidak. Kalau takut lawan makhluk itu, takut lawan ular, lawan makhluk itu mau kita takut, kita menjauh. Ada mau pergi ular, misalnya. Kalau kita takut lawan Allah, itu bukan menjauhi Allah, bukan meninggalkan Allah. Itu pasti mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi itulah bedanya takut dengan Allah dan takut dengan makhluk. Kalau takutan lawan makhluk, umpama ular, kita pasti menjauh dari ular. Kalau takut lawan Allah, pasti kita mendekati Allah. Nah, mendekati itu bahasa Arabnya qurban. Jadi sampai ini al-qurba ma taqarrabal 'abdu bihi. Qurba itu ialah ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba dengan itu ibadah. Sembahyang, puasa, berhaji, berzakat, bersedekah, baca Quran, ingat Allah. Itu sebenarnya isinya qurban. Nah, cuma syaratnya ada bisyarti ma'rifatil mutaqarrabi ilaih. Bisyarti mutaqarrabi ilaih, dengan syarat bisyarti ma'rifatil mutaqarrabi ilaih, dengan syarat mengenal siapa orang yang kita dekati. Mutaqarrab ilaih itu orang yang kita dekati. Kita ada mungkin yang boleh Allah, sedangkan kita ada kadang lawan Allahnya. Santri kunjungan disuruh kuitan. Naklah ika punya mengaji, punya belajar, menkawan jangan ada parah lawan buruk, jangan ada tukang lawan buruk. Nah, berarti kuitan menyuruh anak memarahi guru. Guru siapa? Guru Anwar. Anu paraki guru Anwar. Lawan Anwar memerangi Sidin. Gini, buat duduk mengaji. Gini, punya perlu kayak ada amplop. Ini contoh aja, contoh katalog ya, contoh katalog. Ya, hati manusia itu lawan mal itu mal itu harta. Mengapa bahasa Arabnya harta itu disebut mal? Jawabnya akwal. Mal itu artinya mail itu miring. Siapa yang ada miring lawan di duit? Jangan melihat nang bijak di tahu di duit. Nah, duitnya harta. Mengolah korupsi itu duit. Begaji sekali bulan masih jadi menyunat orang. Nah, jadi harta luar biasa. Nah, mungkinlah kita memarahi guru, mau kada tahu di gurunya. Nah, mana gurunya? Nah, mana orangnya? Ini kan masuk akal nih. Logikanya sebenarnya. Ada
artinya ma'rifatullah qabla ibadati. Mengenal Allah itu pasti berdahulu daripada mengenal cara ibadah kepada Allah. Sembahyang itu kaitan, puasa itu kaitan, berhaji itu kaitan. Mengapa gerak kita mengenal Allah, iman kepada Allah itu harus. Oleh karena itu Nabi kita 13 tahun di Mekah itu mendidik sahabat. Itu yang dididik adalah iman, makrifat kepada Allah, iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Itu didikan pertama Nabi Muhammad lawan sahabat. Ketika iman sudah terdidik di dalam hati, tertanam di dalam hati, menyuruh sembahyang, puasa, berhaji, berzakat, jangan itu menyuruh jihad aja. Sahabat tuh luar biasa oke-nya. Nah, jadi oleh karena itu penting banget kita memupuk iman kita, keyakinan kita. Kita ini kayaknya kurang keimanan, kurang keyakinan. Bacaan sama, doyan sama orang berdiri, sama aja. Cuma bedanya di mana keimanan beda, keyakinan berdiri. Nah, keyakinan berdiri. Bacaan sama. Ampun maaf ya, ampun maaf. Terkadang orang berdiri itu pantun ya, pantun. Cuma keyakinan orang itu lebih kuatnya luar biasa. Pantunnya. Kalau sudah kurang lagi kemuliaan, aku mengukur di dunia si Ahmad Kaidangan berkat la ilaha illallah. Yang nama la ilaha illallah yang porsi telepon itu hanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di kitab Tasawuf ismut min asma'illah, asmaul Allah. Itu termasuk asmaul Allah. Jadi la ilaha illallah asmaul Allah. Jadi punya dikata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Jadi orang bahari itu kayak pantun ya. Cuma mengapa doa orang bahari dikabulkan? Artinya keyakinan ini kuat. Bini anak berenang orang bahari terkadang pantun ya. Sangkaling ya, tampurong bulu tahanan tapaling 7 rurung dahulu berkat la ilaha illallah. Yang la ilaha illallahnya itu kan kayak pantunnya kan sama paham. Ini pantun itu sama aja tadi Allah yang lagi kemudian sama pakai jalan sama aja sama kita. Bisa kita kenal, ada bahasa Arab kita. Jadi orang itu. Jadi alhasil kalau saya keyakinannya. Kita wajah ini kurang keyakinan. Jadi mudah-mudahan duduk di majelis ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita, keyakinan kita, makrifat kita lawan Allah. Kita nih kayaknya nangkana di duit, binandu banget di duit. 1 tambah 1 ada tahu? 1000 tambah 1000, 2000 tahu kan? Nah, 1 tambah 1 berapa? Ada tahu dia? 1000 tambah 1000, 2000. Mengapa tahu duit panggil? Nah, gitu. Jadi kita nih tahu di duit. Nah, gitu. Kemudian kita makrifat kepada Allah. Amin. Nah, jadi sekali lagi ulun pihak kita fikih. Fikih itu ada 2. Fikih. Ada namanya fiqhul akbar. Yang kedua ada namanya fikih asbar. Fikih akbar, fikih besar. Fikih akbar itu apa? Fikih akbar itu adalah ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu iman, ilmu mengenal Allah. Itu disebut namanya fiqhul akbar, fikih akbar. Nah, yang kedua, makna yang kedua ada namanya fiqhul asghar, fikih kecil. Fikih itu yang mengenal agama, fikih. Ada fikih, jadi ada fikih akbar, ada fikih asgar. Nah, fikih asgar ini pecahnya 2. Fikih asgar ini pecahnya 2. 1 ada fikih zahir,
zahir, ada fikih batin. Fikih zahir namanya ilmu fikih. Yang belajar sebagian puasa, berhaji, berzakat, nah rukun Islam 5 itu namanya fikih asgar, cuma pintanan zahir. Nomor 2. Yang kedua ada fikih batin. Fikih batin itu adalah ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu ilmu tasawuf. Sabar, syukur, ridho, tawakal, qanaah, ada penyalikan, pemurah. Itu namanya fikihnya fikih batin. Berarti ketiganya fikih. Oleh karena itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib atas setiap laki-laki muslim atau muslim dunia. Ilmu apa itu untuk 3: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid apa guru tauhid? Tauhid itu yang fikih tadi, fikih akbar. Kemudian yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih cara sembahyang, cara puasa. Ilmu fikih ini disebut fikih asgar, cuma zahir. Mengajari ibadah jawari, ibadah anggota badan kita. Yang ketiga ada namanya fikih batin, adalah tasawuf. Itu amalan hati kita, sabar kita, syukur kita, tawakal kita, qanaah kita, ada penyalikan kita, jangan iri dengki kita. Itu fikihnya, fikih di hati kita. Berarti beramal ini berapa orang? Ya kan ada ilmu, ada amal. Kan ilmu 3: tauhid, fikih, tasawuf. Ketiganya fikih, cuma tauhid, fikih akbar. Fikih dengan tasawuf disebut fikih asgar. Ketiganya fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan. Ujar Nabi Muhammad, siapa orang yang dikehendaki akan kebaikan, khairan katsiran, khairan aziman, yufaqihu fiddin. Allah beri fikih, Allah beri kepahaman di dalam agama. Inya paham tauhid, inya paham ilmu fikih, inya paham ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung. Amin. Berarti setiap ilmu ada amal. Ilmu itu ada amal. Pertanyaan, siapa yang beramal? Ketika ilmu terbagi 3, maka yang beramal terbagi 3. Ilmu kan 3, berarti orang yang beramal 3. Coba kita ganti. Nomor 1, tauhid. Tauhid ini yang kita pintahan kita di tauhid. Ilmu iman, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Karena dulu cara sebagian kita dulu, cara mengenal Allah, siapa nanti kita sebagian. Ilmu tauhid yang beramal adalah akal. Misi akal, ini akal. Akal itu di sini, hati itu di sini. Nah, ini fikir. Al-insan hayawanun natiq. Jadi para natiq itu di sini. Manusia itu makhluk yang berakal. Jadi akal itu otak di sini, otak di sini lah. Ini otak di sini. Nah, ya. Jadi otak kita itu di kepala. Itu kepala kita ini mulianya luar biasa. Ar-rasu asyrafu minal badan. Kepala ini lebih mulia dari awak. Cocok kita benar-benar kita ada di bantal itu pasti kepala. Ada muak mulia, pasti kepala. Kepala ini mulia. Nanti ini pengajaran kepala. Jadi kepala ini mulia. Jari kita ini kalau jangan ditunjukkan ke semua orang. Sekalipun kita ada menyakiti orang, cuma telunjuknya ada bagus ke muka orang. Situ ya, situ ada bagus ke
Cuma ulun senang ulun lihat di antara orang-orang Jawa kita di Lamongan, wong Solo, Kalijo, wong Cilik, wong Ijen, wong apa lagi? Ini bisa pakai hiburin, nanti bagus, ulun senang sama ini. Silahkan, hanya pakai ini, jangan pakai ini, pakai telunjuk kasar. Ini bahasa Arabnya sabardah. Sabardah itu diambil kata-kata sabaya subuh itu artinya mencela. Mengapa jadi ini sabaya subuh? Karena orang Arab punya mencela lewat telunjuk main ikan menang. Pasti kita. Jadi ulun senang Jawa itu pakai ini. Bila umat dari mana? Silahkan. Ini ada benar. Buruk Jenderal Sudirman temannya patungnya itu, itu menunjuk Belanda. Ada ngomong patung Jenderal Sudirman itu patungnya, ada dicoba itu terlalu Belanda itunya, itu Belanda sana. Ini di kebalan orang itu. Nah, jadi si otak, si akal, manusia pasti berakal. Si otak, si akal ini ada di si amal. Nah, pengamalnya mengamal Allah. Mudah kita makrifat. Oleh karena yang tapakor. Ibadah Nabi Yunus. La tufaddiluni. Jangan kita melebihkan aku ya Nabi Muhammad ala Yunus bin Matta. Atas Yunus bin Matta sahabatnya mengapa karena Yunus bin Matta ini ibadahnya adalah tafakkur saat khairun min ibadatis sama. Bertafakkur sesaat itu lebih abdal daripada ibadah setahun. Mengapa? Karena tafakkur itu ibadah akal. Ibadah akal yang melahirkan makrifat, melahirkan bertambahnya iman. Iman ini ibadah yang paling besar, iman besar. Coba kita belajar kita gunakan akal lah. Kita yakin Tuhan. Di dalam awal kita ini banyak tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita minum susu. Susu itu warnanya apa? Susu. Jangan beli susu lah ya. Susu aja lah susunya. Susu itu warnanya putih. Putihnya putih susu. Jangan susu. Jadi kan putihnya putih susu. Ketika kita minum susu, waktu berkami itu tafakkur. Benyikir dan bawa sudah diisi. Maka diisi fakir dikiri fakir fakir diisi sikit menyikir aja jangan. Kalau diisi diri saya jangan. Tentang suara bagus. Nah jadi cuma ada akal kita tafakkur. Jadi sambil berkami itu tadi Bapak juga tafakkur itu ibadah hati, ibadah akal tadi. Kita minum susu warnanya putihnya putih susu. Ketika kita bakami yang keluar apa? Makun maidun banyu putih. Makun. Pertanyaan seperti kamana putih susunya? Kamana? Maulah dari Tuhan yuk. Maulah dari Tuhan. Kalau mau Tuhan ini pasti ada. Fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam awal kita, di diri kita, apakah ikan kadang melihat kebesaran Allah? Kan usah ke gunung hiking, kan usah ke pantai touring, berjalan ke touring, naik gunung namanya hiking, kalau bagaimana namanya camping, naik ke atas gunung lakukan turun namanya haji atau amil. Nah, pertama-tama ini di diri kita
kita ini banyak benar kebesaran Tuhan. Ada gunung pantai yang indahnya lagi kita minum kopi. Kita minum kopi. Kopi itu warnanya apa? Hirang. Kopi itu kan hirang. Mau kita berkami apa? Istirahat jus. Agak kuning itu istirahat jus. Kan kebesaran Tuhan. Ada pernah kita minum susu, kami susu, minum kopi, kami kopi, tidak pernah. Apakah itu ada kebesaran Tuhan? Jadi musyahadah, muraqabah, rasa dilihat Allah, rasa dijanaki Allah. Di duduk-duduk ini mudah ada rasa. Al-makrifah mujibatun ila syukur Allah. Syukur itu rasa, syukur. Sakral itu rambut. Nah, mau jadi cabut sakit, nanti ada rasa-rasanya. Jadi makrifah itu sebenarnya maulah rasa. Mudah-mudahan rasa dilihat Allah, mudah-mudahan rasa dijanaki Allah, mudah-mudahan rasa dipandang Allah. Sambil duduk, sambil menjalan. Ini mau ada rasa ini di mana aja, insya Allah kada mau maksiat, kada mau ingin di hati itu kada bagus sudah. Ini penting. Udah sudah berucap minggu semalam, mengapa zaman sekarang, di zaman sekarang mengapa zaman sekarang orang wani maksiat, minuman, marubat, membuka aurat, dan wani meninggalkan ibadat, dan sembahyang, ada puasa. Biar dia sehat ya. Jawabannya satu ya. Tahqiqul iman, nuqsanul iman, kurang iman. Iman kita hidup kurang, bukan kurang duit aja Pak. Kurang iman. Nah jadi penting banget kita. Jadi perintah itu makrifah kepada Allah, melahirkan syukur, melahirkan dzauq, melahirkan rasa. Rasa apa? Rasa dilihat Allah, rasa dekat dengan Allah, rasa dijaga Allah. Kita bekerja ada rasa dijaga Allah. Kita rukuk sujud ada rasa dilihat Allah. Hati kita ini mahayallah, keingatan yang lain ada rasa diketahui Allah. Ilmu Allah, sama Allah, besar Allah. Nanti kita harus ilkisah. Tidak ada tersembunyi bagi Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah mendengar bacaan kita, Allah melihat kita rukuk sujud, Allah mengetahui isi hati kita, karena hadapnya. Ini pun kada belajar ilmu iman, ilmu makrifat, rasa ada. Apa maaf lah, mun ada orang berguru, tukang guru tu berhikmat mengicar, menikir, berhikmat. Ya tukang guru sakit lah ya. Itu tak uruti siapa ya? Mau uruti tangan, tukang urutnya nak uruti tangan orang. Jangan ada tukang urutnya. Malah tukang urutnya kan belum dipikung. Ada belum? Aku dipikung. Orang tuh punya berurut mulai pagi ke belakang. Sekali diurut pakai ya. Ketiga, aku urutnya di tiga. Jadi tiga tuh berjalan. Nah, saking gencang ikutin kingkong. Sekali ikutin kingkong dia mau uruti gencang sudah. Sakit lah sudah. Itu tak uruti kurang setruk. Uruti kurang setruk. Kurang setruk itu ada rasa. Karena pun ada rasa, nah kurang setruk itu boleh terus. Ini kan mati. Mati itu kan ada rasa. Jadi mudah kita ada rasa. Rasa dilihat, rasa dijamak, rasa diketahui. Gitu. Yang ada, ini sebenarnya rasa ada rasa. Allah Maha melihat kan? Allah Maha melihat, Allah ada buta, Allah ada bicara, Allah mendengar, berasa lah. Gitu. Jadi sebenarnya yang salah itu di diri kita, bukan di Tuhan. Tuhan itu bukan buta. Yang buta itu hati kita, ada rasa dilihat Tuhan, dilihat kada dilihat, Allah itu melihat. Nah, ya
rasa dilihat, ada dia rasa dilihat, Allah tuh melihat. Jadi usahakan ada rasa. Kayak apa supaya ada rasa? Belajar sabar subuh Kamis. Mulai orang majelis kuliah orang sponsor. Ngaji ilmu sini supaya murid ini ada rasa lawan Tuhan. Jangan rasa lawan ribingga ini jangan. Ya Allah, tapi punya keluar di sini mulai akan dihati, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diketahui Tuhan. Insya Allah dunia itu mulai berbagus insya Allah. Coba lihat orang musabaqah, mana orang musabaqah itu baik, ingat ada rasa dilihat yuri, rasa didengar yuri. Mulai panggung saja naik luar biasa dan adanya. Mengayai Quran itu tangan-tangan, andapnya di dada, naik panggung betis kanan. Karena Quran sampai ke lampu yang hijau, naik melawan hablang itu mirip lampu mirasi mengangkat. Turun aja di turun benar-benar. Karena Quran Quran dicium hanya di andap. Karena membuka Quran cium Quran besar kali. Di rumah ada kayak itu. Nya ada yurinya di rumah. Hidupnya mau ada rasa dilihat didengar sama. Berarti menunjukkan ilmu ma'rifah itu al-ma'rifah mujibah ila syukur ma'allah. Ilmu ma'rifah membuatkan ada rasa hati dalam Allah. Yang pun ada rasa berarti hati kita ada setelah. Insya Allah Allah kita sebagaimana juga mesti orang musabaqah. Nah dipantil. Jadi sekali lagi mengapa kita jadi wani maitihami maka dengan maruan itu sebenarnya kita ada makrifah kalau apa? Jangan makrifah ada mobil masih. Itulah kekurangan iman kita tapi bisa iman kita. Wani korupsi, wani mencutan. Kilingan masih gini hampir. Kalau nak minta ampun, coba pikirkan. Minta ampunnya apa? Manusia banyak banget yang membuat. Dan harga 2.000, dan kuning 5.000. Nah abang tahu kita lihat ya. Menyata buat menangis jadi rasa terlalu jadi. Nah, jadi rasa Tuhan. Jadi sampai lagi. Yang kedua, fikih. Kata dia itu fikih. Setiap ilmu ada yang berilmu beramal. Yang kedua fikih. Fikih ini siapa ampunnya? Siapa yang beramal? Ada jawari awak. Ya Allah. Sebenarnya awak rokok sujud tidak. Ya Allah, awak puasa. Ada makan, ada minum. Syahwatul mutun, syahwatul furud. Menahan daripada syahwat karut. Lawan syahwat di bawah barut. Jangan jimat lagi bini siang Ramadan. Itu badan. Jadi oleh karena itu ibadah badan fikih, ibadah apa tauhid. Yang terakhir tasawuf. Tasawuf ini ilmu wajib dituntut. Macam siapa yang beramal? Qalbun itu hati. Hati ini sabda syukur Tuhan. Udah hidup jangan penyarikan. Amin. Punya penyarikan biar orang cepat mati. Ujian. Cuma setiap orang cepat mati belum tentu penyarikan. Punya nanti mati kayak anunya penyarikan setelah dia. Cuma punya penyarikan itu cepat mati. Di mana guru Quran lihat mutu bigaizikum di Quran. Mutu bigaizikum. Matilah kamu dengan sebab marahnya kamu. Berarti orang yang penyarikan itu entah tinggi darah ada terjadi punya penyarikan itu bagus. Mudahan jangan penyarikan. Jadi penyarikan itu bisa darah tinggi, bisa mengolah kolesterol naik, penyarikan itu bisa mengolah stroke, penyarikan itu bisa macam-macam. Berjelasin gara-gara marah. Jadi kita ini perlu berbuat kayak mengelola supaya jangan penyarikan.
Jadi sebenarnya si hati itu datang dari hati. Udah hati kita gembira, yang hati gembira, insya Allah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, maka dulu dibangun jiwa badan. Jiwa dulu yang badan. Ya Allah, jiwa itu hati kita, kalbu kita itu dibangun. Punya kita iri dengki, penyarikan, nah, badan kita otomatis ada baik. Anak-anak pilih anak-anak si penyarikan ini. Apa penyarikan ini perasaan kayak orang keapian. Nah, penggerak orang di rumah kita selokot. Nama landa rumah tahunan. Ya Allah, baik orang penyarikan bakal lagi ini kurang urus sungai, kurang alam bio ini kedua boleh kali pertama titik alam bio. Nah di Amunta itu gagal potong titik itu, nah titik alam bio itu punya mau turun ke sungai itu kiamat. Bisa orang berpikir lagi bini betul ya. Bini maju, laki maju. Nah, apa dia berkata kada pun memberi makan ayam itu. Jadi ayam itu apa salah kami? Salah titik kenapa? Nah, jadi manusia itu kayaknya bakal lagi mengenai keseruput. Bakal lagi bini datang kucing. Kucing itu kan gawiannya mau kulit, cuma kucingnya tersalah jam masuknya. Tak politik orang bakal lahirnya kucing para pemilu orang jadi berada. Karena tak politik orang bakal lahir. Jadi kemudian jangan penyarikan kita akhirnya. Kiri dengki sama, kiri dengki pun pulihkan itu mengapa orang dari umur panjang-panjang amalannya hati bersih, amalannya orang terjadi kiri dengki. Yazulul hasan wa yabqal jasad. Ulang-ulang. Yazulul hasan wa yabqal jasad. Zala yazul itu hilang. Hilangnya iri dengki di hati. Wa yabqa itu kekal. Wa yabqal jasad, maka sehat badan ini. Jadi hidup ini hati bersih, gembira, senang, ada sama lawan Tuhan, awak sehat. Ini memberi marah. Kan hidup itu sifat api, bukan kayak marah. Yang terbakar itu bukan orang, seorang. Kayak lah. Nah, orang menukar kipas angin. Yang Maria dingin, maka panasan seorang. Orang sebelah rumah, nang diri menukar kipas angin, maka panasan seorang. Apa sunatullah lah, biasanya orang yang dihiri itu biasanya nikmatnya tambah. Jadi ada orang iri lawan kita, jangan syarif kita. Ya Allah, tambah apa ya Allah? Yang nikmat kita bertambah. Mengapa? Karena Tuhan hendak menyiksa orang iri dengki. Nah, apa bertambah dirinya? Orang yang dihiri mengenai kipas angin adalah sebuah kulkas. Kuludhu nikmat masuk. Itu sunatullah. Jadi mengapa di TV ke siapa-siapa ke artis punya ada orang itu dihiri ini akhirnya naik terus ratingnya gitu. Ini naik. Itu sunatullah. Iri orang menukar kipas angin ada lawas yang menukar kulkas. Mengapa gerak? Menghiri dengki Maria dingin. Nukar orang menukar kipas angin seorang kepanasan. Menukar kulkas seorang meriak dinginnya. Nabi iri itu ibarat nukar kulkas adalah kos nukar kultur orang. Man, sekalinya nambah ke rumah sakit seorang. Nabi iri itu adalah kos orang nukar orang. Nukar pesawat, nama meninggal seorang. Bagus lagi dengki. Ilmu ada 3, yang beramal ada 3. Ilmu tauhid yang beramal akal supaya
Kemudian ilmu fikih yang beramal adalah badan kita. Kita sembahyang, kita rukuk, kita sujud, kita iktidal, jungkang ruwat awak kita. Kemudian ilmu tasawuf, sabar syukur ridha, yang beramal adalah hati. Ini ketiganya wajib. Ketiganya wajib. Wajib ketiganya. Wajib ketiganya. Itu wajib. Nah kemudian ulang sambungannya. Kita lihat. Al-Hasil. Tujuan kita hidup adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi iman dulu hanya takwa. Takwa ada hasil mengkadang iman. Di mana ada junjung perintah, di mana anaknya junjung larangan, lawan tukang junjung hanya ada kaho. Amin. Nah, kenal. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tafsir Ibnu Abbas illa liya'rifun. Artinya dan tiada Allah menjadikan jin dan manusia. Jin itu makhluk halus. Kita percaya lawan jin. Percaya bahwa lawan jin. Kita ini sebenarnya setiap manusia ada jin. Siti Aisyah di dalam kitab hadis, Siti Aisyah pernah tengah malam bangun kehilangan laki. Mana Nabi Muhammad? Biasanya ada sebenarnya yang menggigil awal, mana hancur. Ke masjid kan? Ya Nabi Muhammad itu bisa sebenarnya ke masjid. Lalu cari di masjid Nabawi, di masjid karena rumah Aisyah bertatai dengan masjid sebelah kiri. Wah ini jadi makam Nabi Muhammad, kubur Nabi itu rumah Aisyah. Di masjid itu juga. Nah Nabi ini di rumah ini mau. Ini begininya tuh pinter. Begininya tuh berpikirnya lawan perasaan, lawan lelaki, lawan akal. Cuma itulah beginian kita sekedar tahu. Ini beginian tadi kita cara berpikir mana ambilnya nih. Beginian, mau sama ada beginian. Pada tipis berdua kan. Cuma itu pak beginian juga. Kita beginian aja berpikir lawan perasaan, bukan lawan akal. Cocok beginian itu hanya dibunyi Tuhan talak itu lala kian jaka lagi jaka mau jaka mati jaka sombong jaka tingkir jaka taruh jaka beginian tuh bisa mengalap lagi kira-kira bisa hari-hari untuk alapan. Ada satu orang bakso di alam ini, ada satu orang di ayam di alam ini, ada satu orang tanudong alam tiga langsung. Untuk beginian tadi mengalap lagi itu sunat Tuhan. Namun pukul di Quran beginian. Nah jadi Siti Aisyah ini agak curiga. Cuma rasa ada mungkin sekalinya dicari Nabi kita ke Baki. Baki itu apa kuburan? Baki. Katanya dia tahu, oh pian di sini. Kenapa Aisyah mencari ulut pian ke rumah bini sebelah ujar Aisyah jaat syaitan mendatangi akan engkau oleh syaitan engkau. Jin itu ya mendatangi engkau oleh syaitan. Jadi ujar Aisyah, mati syaitan ya Rasulullah. Apakah di diri mulut ada syaitan? Ujarnya na'am. Kullu insanin syaitan. Setiap manusia ada syaitan. Nah alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jin. Ada syaitan itu. Oleh karena itu kalau orang belajar ruqyah tentang ruqyah itu ada namanya jin qarib. Jin qarib itu mati bayi kita lahir. Itu namanya jin qarib. Jadi kita ini ada syaitannya. Ada syaitan. Ujar Aisyah, wa anta ya Rasulullah piyambang. Ujar Nabi, ini aku pun sama walakin nani tetapinya aku ya Rabbi hatta aslam. Allah menolongi aku sehingga saya mau berislam. Oleh itu Nabi itu maksud. Jadi sejarah Allah kita wajib menuntut ilmu. Jangan ada ilmu kan? Alasannya apa? Sama ini. Biar berilmu ada berilmu di diri kita ini ada dua nama Allah kita
maksiat. Ada dua yang melakukan kita sembahyang. Ada dua yang mendorong-dorong kita mengobat minuman korupsi macam-macam. Satu, di dalam awak kita, nafsu kita. Dari luar, syaitan kita. Di dalam nafsu, dari luar syaitan. Kita berisi lawan satu aja, akal. Kita ini akal pengetahuan, akal satu, musuh dari dalam satu, dari luar satu, nafsu satu, syaitan satu. Kira-kira akal melawan berdua siapa menang? Akal satu, nafsu satu, syaitan satu. Kira-kira akal ini melawan satu lawan dua siapa menang? Ini secara logika aja. Dua. Pasti dua. Main proyek. Ya nama manusia banyak masih bayang. Ya nama manusia banyak korupsi itu. Ya nama manusia banyak maksiat itu. Kayak apa guru supaya akal ini kalau menghadapi yang berdua nih, akal belum ngaji. Supaya akal ini berilmu. Nah berarti akal ini melawan. Apabila akal menuntut ilmu, kata juga di dalam, si akal ini jadi superboy, jadi superman, jadi Batman. Itu apa namanya? Terus sebagai doa. Jadi akal itu ada kekuatan. Nah kayak perang Badar, Bujur 13, bukan Abu Jahal 1000. Jadi akal itu ada super, ada kekuatan. Jadi sekali lagi, al-aqlu idza tajarrada anil ilmi fahuwa najis. Al-aqlu idza tajarrada anil ilmi fahuwa daifun. Akal ini punya sunyi daripada ilmu, tajarrud itu sunyi, bertelanjang, ada di bisi baju. Akal itu kosong dari ilmu, akal itu lemah. Akal itu kada daya melawan nafsu, kada daya melawan syaitan. Disinilah hikmahnya mengapa kita dituntut berendengar. Nambah ilmu ini bisa aja talimban. Nambah ilmu atau bisa lah orang berilmu sasan. Nah pada bisa. Orang sugih bisa marah, apalagi yang kaya. Ada lagunya? Ya, kurang alim dia bisa sasan. Apalagi yang awal. Mudahan paham. Hidup ini punya berakal aja, punya ada berdamai. Di mana satu lawan dua? Coba paham ya. Nang berdamai itu ya bagaimana? Nang bersurga di bahu itu ya bagaimana? Nang bersurga di bahu ada orang sawali singkai. Wali singkai yang orang bilang menjadi buruh sudah, berarti ya karena kurang. Nah, dibilang kemudian tetap dipelihara oleh Tuhan. Kemudian paham insyaallah lah. Jadi kita dibagi bakal hidup. Biar kada mau ada bedakan, mau kada bedakan satu lawan dua ini katakan. Pasti kalah akal kita. Nah jadi makrifat penting. Nabi Daud tadi itu jin. Nabi Daud, ya Allah, ulut bertakon lima halak. Mengapa dia menciptakan makhluknya? Lima Tuhannya. Tuhan apa bedanya Tuhan kita? Mengapa Tuhan menciptakan makhluk? Aku jawaban Tuhan, ya Daud, ini kanzun mahfiyun. Aku ini kayak seperti bank, benda yang berharga, mahfiyun yang tersembunyi. Nah kayak intan di dalam tanah, nah kayak mutiara di dalam laut. Wa ahbabtu an tu'rafa. Aku kepingin aku ini dikenal. Aku kepingin aku ini diketahui orang. Sayangnya intan ini kada diketahui sayangnya intan kada diulangi sayangnya Allah maha besar, maha agung, maha indah, kada dikenal sayangnya. Aku kepingin aku dikenal. Fahalaqtul khalqa, maka aku ulah manusia. Yang berjadi di Quran, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia
kecuali beribadah kepadaku yang beriman dan makrifat kepadaku. Nah, jadi sekali lagi penting banget iman, penting banget makrifat kepada Allah. Ingatkan, makrifat kepada Allah melahirkan jauh rasa hati kita dekat dengan Allah, rasa dilihat Allah, rasa didengar Allah, rasa dikatakan Allah. Dengan rasa itulah insya Allah kita gemar ibadah atau maksiat, ya kan? Nah, timbullah di hati kita akhlak-akhlak yang baik, timbul tawakal, sabar, syukur. Mengapa? Sebenarnya datang dari iman. Iman itu adalah usuluddin. Ibaratnya pohon, lihat, pohon kan ada namanya batang pohon. Itu namanya tauhid, itu namanya iman, itu namanya makrifat. Si batang itu beranteng. Nah, beranteng, becikam-cikam, beranteng. Ranting itu namanya puruuddin. Puru itu ya fikih, sebenarnya puasa. Jadi sebenarnya puasa itu datang di batang, datang di iman. Si ranting ini berdaun, si daun ini berkembang, kembangnya jadi buah itu namanya samaratuddin. Buah agama adalah akhlak budi pekerti. Paham? Ilmu ada tiga: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid batang pohon. Tauhid ini ilmu nanti kita tuntut sebelum subuh di batang. Ini batang dulu hanya nanti. Karena hanya belajar fikih, nah cabang fikih, puruuddin, mudahan berbuah, punya berbuah pada kita tahu. Tauhid batangnya, fikih rantingnya, tasawuf buahnya. Mudahan tiga-tiganya berisi, amin. Nah, kemudian maka wajib atas tiap-tiap pengamba ingin situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancang berumurah berhaji. Mudahan anak cucu kita, juriat kita sampai hari kiamat saleh-salehah. Yang paling penting